sakti wasiat, dan juga para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita dalam majelis ini Allah senantiasa menjadikan langkah jihad fisabilillah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat dari guru kita, sehingga bisa kita jalankan, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggapai akhirat yang hakiki. Pada malam hari ini seperti biasa taklim yang akan dipimpin oleh guru kita. Untuk itu mari kita buka hati kita pasang telinga kita untuk mendengarkan paham-paham ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelum kita mulai pembukaan kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, akan dibacakan oleh salah satu dari jamaah kita, yang mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kita. Babanda Haji Bahri Bakat Nasution, kepada beliau saya persilakan dengan segala sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'tafikata ahwa fawashshaha ma washsha fabi'ayyi آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا
disampaikan oleh guru kita. Pada beliau saya persilahkan dengan sebagai hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil mulki yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha yarzuqu man yasha wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu daimul baqa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya syahadatan tunjina biha 'anis syaqa'id dunya wal ukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil awliya sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abaz zahra wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ila yaumis sulaha amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersolawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada guru kita akhina Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga, dan juga yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, para sesepuh kita, karena keberkahan ada pada mereka. Al-barakatu fi akabirihim, keberkahan itu ada pada orang tua kita. Wabil khusus juga yang sama-sama kita hormati, yaitu keluarga Bapak Abdul Aziz dan Abdul Basit yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama. Umumna hadirin wal hadirat, jamaah Bapak Ibu Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala
Beliau pernah berkata, kam min insanin sahihin jismuhu wa ruhuhu maridun dhaif, wa kam min insanin saqimin jismuhu wa ruhuhu sahihun qawi. Betapa banyak manusia yang sehat tubuhnya tetapi ruhnya berpenyakit dan lemah, dan betapa banyak manusia yang sakit tubuhnya tetapi ruhnya sehat dan kuat. Jadi menurut ucapan Imam Al-Ghazali, manusia itu ada dua. Yang pertama, ada manusia yang tubuhnya sehat, ruhnya berpenyakit. Yang kedua, ada manusia itu tubuhnya sakit tetapi ruhnya sehat dan kuat. Suqumul jismi yantahi bil maut wa suqmur ruh yantahi bin nar. Sakitnya tubuh badan jasmani itu akan berujung mati, tetapi sakitnya ruh yantahi bin nar, ujung-ujungnya masuk ke dalam api neraka. Jadi andai kata disuruh memilih, lebih baik mana? Tubuh sakit, ruh sehat, atau sebaliknya, ruh kita sakit, tubuh sehat? Maka disebutkan oleh para ulama, lebih baik ruh kita yang sehat dan kuat walaupun jasad kita berpenyakit. Tapi tong anggo bisa dua-dua nama, sehat jasmani, sehat rohani, sehat tubuh, sehat zahir, sehat batin. Itu yang paling afdol di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama-ulama mengatakan, adapun tanda-tanda ruh seseorang itu sehat, ada 4 perkara. Apabila kita ingin melihat apakah ruh kita berpenyakit, ruh kita lemah, ataukah ruh kita sehat dan kuat, maka ciri-ciri orang yang ruhnya sehat disebutkan oleh ulama-ulama ada 4 perkara. Arba'atu asya. Apabila yang 4 perkara ini ada pada diri kita, maka ketahuilah sesungguhnya ruh kita itu sehat dan kuat. Jadi yang bodong naubaton nasihatan ruh niba. Tapi yang go inda dong naubatan ibakasan dirimu, umna badan na dunida nasihat, anggo ruh nai namar penyakit. Yang pertama disebutkan oleh para ulama-ulama kita, khiffatut ta'ah. Orang-orang yang ruhnya itu sehat, rajin berbuat taat, tidak ada rasa berat untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu menuntut ilmu, ringan langkahnya. Itu pertanda ruhnya sehat. Waktunya sholat subuh di pagi hari, maka ringan tubuhnya, ringan jiwanya, ringan ruhaniyahnya untuk bangun di pagi hari melaksanakan sholat subuh. Itu tanda ruhnya sehat. Jadi yang benar ada bertinggal-tinggal subuhmu, berarti namar penyakit di hatimu, namar penyakit di ruhmu, berpenyakit jiwamu apabila masih sering meninggalkan sholat subuh. Karena bertanda orang yang sehat ruhnya adalah khiffatut ta'ah, ringan atau rajin berbuat taat, tidak ada rasa berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu na mengaji, waktu na berbuat baik, waktu na sholat malam, waktu na sholat subuh, waktu na baca Al-Quran, waktu na mengamalkan zikir, wiridan, berzikir, berwirid. Itu tanda ruh kita sehat.
Waktu baca hizib, baca sholawat, baca berarti tanda bahwa ruh kita itu sehat dan kuat. Karena makanan ruh seseorang itu termasuk adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ruh ini sering diberikan makanan, maka ruh ini akan semakin tambah sehat dan tambah kuat. Yang kedua disebutkan oleh para ulama-ulama kita, tanda ruh seseorang itu sehat dan kuat, halawatuha wa lazzatuha, lezat dan nikmat ketika beribadah. Sama halnya dengan tubuh yang sehat. Bila tubuh kita sehat, makan ini, makan itu pasti terasa nikmat. Saja masuk kan anggo nasihat badani. Mangan mie masuk, mangan nasi goreng masuk, makan gorengan masuk, minum kopi, minum susu masuk. Karena sehat tubuhnya. Begitu juga dengan ruh yang sehat, ketika ia beribadah, dia sudah merasakan nikmat dan lezat saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ibadahnya sebatas terpaksa, indah be. Indah be masalahnya terpaksa, indah be memang betul-betul dipaksa, tapi sudah merasa asik, sudah merasa lezat dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Baca sholawat misalkan umpama setiap selesai sholat asar di hari Jumat membaca sholawat 80 kali, sudah menjadi nikmat, menjadi lezat ketika membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itandomai bahwasana ruh nibai sehat. Yang ketiga, khaufu fautiha, tanda-tanda ruh seseorang itu sehat dan kuat. Takut tidak sempat beribadah, tidak sempat sholat, tidak sempat zikir. Takut tidak sempat melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibe pertandome bahwa ruhnya itu adalah sehat dan kuat. Khawatir tertinggal sholat subuh, khawatir tertinggal sholat berjamaah umpama, khawatir tertinggal baca Al-Quran satu hari ini. Misalkan sudah didawamkan setiap hari baca Al-Quran 3 halaman, khawatir ya, takut tidak bisa dibaca Al-Quranun dalam sadari, maka itu pun tanda ruhnya sehat dan kuat. Jadi yang bodas sama biar tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tertinggal ibadah biasa-biasa saja, itu ruhnya berpenyakit. Tertinggal majelis ta'limnya, menuntut ilmu biasa-biasa saja, itu ruhnya berpenyakit. Kemudian yang keempat disebutkan oleh para ulama-ulama kita, wanadamu fautiha, tanda ruh yang sehat dan kuat itu menyesal jika luput sholatnya. Jika tidak sholat, ada penyesalan di dalam hatinya, ada penyesalan di dalam kolbunya, ada penyesalan di dalam jiwanya. Palangaru yang mengaji sabur minum, ada ngilalai yang merasa menyesal. Menyesal ulala dawu menyokoti jampi itu mamon supaya subuh, kan ada penyesalan tidak melakukan sholat subuh umpama. Kenapa sholat subuh terus naidokon contoh? Karena orang yang masih melakukan dan sering meninggalkan sholat subuh itu pertanda orang yang munafik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mengaku beriman, ia mengaku Islam, ia mengaku bahkan ihsan, tetapi sholat subuhnya masih tertinggal. Artinya lain di bibir, lain di hati, itu tanda orang yang munafik, meninggalkan sholat subuh. Jadi ulang tinggalkan sembahyang subuh. Jadi siapa yang mau menunaikan sembahyang subuh mau menyuruti? Yang tiga. Aduh, jam naik doh. Sembahyang naik tung lagi jam 10 sembahyang subuh. Wala nak kodoan na ni darima lillahi ta'ala. Ya kan bayu siya sembahyang 2. Nama alim badongan ini rupa namang kodo dulu. Ulangi pabiaso-aso daripada tanda-tanda kemunafikan
adalah meninggalkan sholat subuh. Nah nikmatan doi, siapa yang bisa melakukan sholat subuh pada hari itu, maka dari pagi sampai waktu malam ia akan merasa aman daripada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia akan merasa yakin bahwa satu hari itu ia akan mendapatkan keselamatan. Ia akan semakin yakin dengan masalah rezeki yang Allah atur terhadapnya. Karena sholat subuhnya tidak tertinggal. Tapi apabila tinggal sholat subuh menyogoti, maka sampai waktu malam ia akan tetap ragu dengan jaminan-jaminan Allah. Ia akan tetap ragu dengan rezeki Allah. Ia akan tetap ragu dengan sesuatu yang sudah menjadi janji-janji Allah. Ragu deh harana supaya subuh kok jadi pada ragu iba masalah rasuki pada dapur 200.000 mena berjagali desona hati ini ba bena susumbayang subuh dia menyeboti. Tapi yang susumbayang subuh kita menyeboti sampai terus naron waktu malam hari, dapat ketenangan, dapat kenyamanan, dapat kebahagiaan, aman, merasa aman di dalam mengului dalam sehari ini. Masulangi tinggalkan i adalah tanda ruh seseorang itu sehat dan kuat. Maka usahakanlah jasmani ini sehat, kemudian ruh kita pun sehat. Pandokan ni salah satu murid ni Syekh Mustafa Hussein, apabila kita ingin jasmani sehat, tubuh dan jasad ini senantiasa sehat, maka ketika saat sholat ning beliau lakukan dua hal. Yang pertama, saat kita sholat janganlah pernah menutup mata dari mulai rokaat pertama sampai rokaat terakhir. Usolli dari takbiratul ihram sampai salam usahakan ndatola menutup mata, karena memang para ulama juga berpendapat makruh hukumna menutup mata waktu sholat, karena kiblat dalam sholat ada tiga. Dada mengarah ke Ka'bah, mata ke tempat sujud, berarti dibuka, hati ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima kiblat dalam sholat. Isi-isi naraso muni walaksanaun sumbayang, sehat saja may tubuh niya, sehat saja jasad niya. Kemudian napaduana senantiasa ketika ruku pada rakaat pertama dan rakaat kedua memperlambat rukunya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Biasanya baca hotulu noli, baca 11 noli. Semua agar sehat tubuh jasmani. Pada program sehat tubuhmu imai laksanaon sesuai manaroni sehat tubuh niba, sehat ruh niba, dapat dua-duanya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut pembacaan kitab Saibut Talabah untuk mengambil keberkahan, halaman 9. Itu mana kan sambungan halaman 9. Masalogi bagian. Adapun hukum membaca qunut pada sembahyang subuh sesudah bangkit dari ruku pada rakaat yang kedua sunnah dengan dalil hadis yang sahih daripada Anas radhiyallahu anhu. Fa amma fis subuhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Artinya, maka adapun pada sembahyang subuh, maka senantiasa ia Rasulullah membaca doa kunut hingga menceraikan ia akan dunia. Meriwayatkan akan dia oleh Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni. Jadi kunut subuh dilakukan Nabi sampai Nabi wafat, sampai Nabi menceraikan dunia. Maksudnya sampai Nabi wafat, Nabi senantiasa membaca doa kunut pada rakaat yang kedua di sholat subuh. Berarti sunnah hukumnya.
Apabila ada sebagian kelompok yang tidak kunut, maka jangan disalahkan, karena ini adalah perkara yang sunnah. Tetapi kita mengikut guru-guru kita sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul, bahwa kunut subuh itu dianjurkan dan disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, riwayat Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna du'aan nad'u bihi fil qunuti min salatis subuh. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari ia akan kami doa yang mendoa oleh kami dengan dia pada kunut daripada sembahyang subuh. Dan adapun dalil atas kunut witir, kemudian bangkit daripada rukuk rakaat yang akhir pada malam nisfu yang kedua pada bulan Ramadan, maka hadis Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, berkata ia, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri, Allahumma hdini fi man hadaita." Al-hadis artinya mengajari akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan beberapa kalimat yang aku baca akan dia di dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadaita, sempurnakan olehmu akan hadis. Dan adapun dalil atas kunut karena turun bala, maka hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ahya'il arabi thumma tarakahu. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut ia sebulan, kemudian daripada ruku' mendoa ia atas beberapa suku fuaki suku daripada Arab, yaitu suku Ri'lin dan suku Usayyah dan suku Bani Dihyan. Kemudian meninggalkan ia akan dia, meriwayatkan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bermula perkataan Anas radhiyallahu anhu, "Tsumma tarakahu", yakni pada yang lain daripada kunut subuh. Adapun hadis yang menafikan kunut, maka ditanggungkan akan dia pada setengah ketika karena menghimpunkan antaranya dan antara hadis yang mengisbatkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi ada 4 poin pada bab masalah kunut. Yang pertama, kunut terbagi 3. 1, kunut nazilah. Apa yang disebut dengan kunut nazilah? Kunut ketika turun bala. Bolehkah melakukannya? Boleh. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Nabi pun pernah melakukan kunut nazilah ketika turun bala, maka dianjurkan kita memohon kepada Allah. Dan kunut nazilah ini dilakukan bukan hanya pada solat subuh, tetapi di solat-solat yang lain selain solat subuh. Maka nama ade habis solat maghrib di rakaat terakhir kunut ya, tolade kunut nazilah kulana. Solat isya kemudian di rakaat yang keempat yang kati tangan dia, boleh, namanya kunut nazilah. Solat sunnah duhaya diangkat dia tangan dia, boleh, namanya kunut nazilah. Itu dilakukan apabila ketika turun bala atau mengantisipasi turunnya bala, boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, kunut solat witir setelah solat isya. Apabila di bulan Ramadan, nisfu setengah bulan daripada bulan Ramadan, malam yang ke-16. 15 puasa bornginai pasti setelah sholat tarawih, sholat witirna ada kunut, dan itu dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kunut sholat subuh. Jadi kunut tiadong tolu, kunut nazilah, kunut sholat witir, dan kunut sholat subuh. Yang tiga ini adalah sunnah hukumnya. Kemudian poin yang kedua, Allah memberikan manfaat kepada orang-orang yang membaca doa kunut ketika sholat subuh sebanyak 4 manfaat. Yang pertama, diberikan petunjuk.
Allahumma hdini fiman hadaita. Ya Allah, tunjukilah aku pada sebagaimana orang-orang yang Engkau tunjuki. Maka siapa yang sering mendoakan kunut di waktu sholat subuh, Allah memberikannya petunjuk. Yang kedua, diberikan perlindungan dunia dan akhirat. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Lindungilah aku ya Allah, pelihara aku ya Allah, jagalah aku ya Allah. Maka orang-orang yang sholat subuh senantiasa mereka akan dilindungi oleh Allah sampai datang waktu malam. Ibadah so dapat perlindungan ini sampai waktu malam. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada orang-orang yang membaca doa kunut terhindar dari penyakit hati. Nah, hebatan doa kunut bisa menjadi doa ampuh untuk obat daripada penyakit hati. Penyakit dendam, iri, sombong, ujub, takabur, dengki, itu semua akan terobati dengan doa kunut. Wa'afini fiman afait, akan diberi Allah obat. Kemudian yang keempat, Allah memberikan ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang senang membaca doa kunut. Poin yang ketiga disebutkan oleh guru kita Ayahanda Mahmudin Pasaribu, lebih afdol kata beliau membaca doa kunut tanpa disukunkan akhirnya. Allahumma hdini fiman hadait. Biasakan sudah Pak. Ini lebih afdolnya Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita wa tawallani fiman tawallaita wa barik li fima a'taita wa qini bi rahmatika syarra ma qadaita. Pokoknya bangun sudah ujungnya. Ai mana paling abdul membaca doa kunut. Walaupun jangkal ibege anak benda sujungan di tamal kon. Anggo biasa on ndak jangkal be. Kemudian yang keempat, poin yang terakhir dari bab kunut, apabila seseorang tidak hafal doa kunut. Kamu hafal kamu doa. Baik dengan dulu membaca dulu sama-sama doa kunut. Pernah suapin dong. Oh, Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Oke, bagi membagi doa nama mendo. Warik lana bima razaqtana. Ini bagi sudah ambil doa kunutun. Orang nubai 12 kalimat ni. 12 kalimat na pitu panginuan 5 tasbih na. Angkon na apil ni. Bagi orang-orang yang tidak hafal doa kunut, ini khusus yang tidak hafal. Jadi yang kau nayapil parjolo, berusaha menghafalna, berusaha untuk menghafal, tapi ternyata tidak mampu, tidak hafal-hafal. Maka digantilah doa kunut itu dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saking dianjurkanna kunut. Sami'allahu liman hamidah. Salat subuh umpama Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru baca sunan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, sama dengan yang kunut. Tetapi bagi orang-orang yang tidak hafal doa kunut, apabila hafal itu yang lebih afdal. Allahumma hdini fiman hadaita wa afini fiman afaita sampai terakhir. Naron ibacaon ipimpin oleh gurunta akhina Ustaz Abdul Aziz suibacaon non doa kunut sama-sama. Sulang lupay tan jawat mga malokonna palana suapil sumadoy tamang kaji dirinta nejido patureon nejido git apilon nejido na maralangkap-langkap sumadoy ta na membaca doa kunuton. Karena
dianjurkan sangat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah di kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan datang insya Allah masalah yang keempat. Ala hadhihi niyah ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب فيك يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك وأنت راض عني في الدارين بجاهك يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعلنا من العارفين والواصلين والسالكين والصابرين يا مجيب السائل. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.